Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Ramdhani dengan NIM 07011382530153. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Teori Administrasi Publik dan dosen pengampu mata kuliah Teori Administrasi Publik yaitu Ibu Dian Anggreni, SIP MSI. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas materi mengenai paradigma administrasi negara. Topik ini sangat penting untuk memahami khususnya bagi mahasiswa administrasi publik, karena paradigma administrasi negara menjadi dasar dalam memahami bagaimana sistem pemerintahan dijalankan, bagaimana kebijakan publik dirumuskan, serta bagaimana pelayanan publik diberikan kepada masyarakat. Dengan memahami paradigma administrasi negara, kita dapat mengetahui perubahan pola pikir pemerintah dari masa ke masa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paradigma administrasi negara merupakan kerangka berpikir atau cara pandang yang digunakan dalam memahami proses administrasi pemerintahan. Paradigma ini mencakup nilai, prinsip, metode, serta tujuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma administrasi negara tidak bersifat tetap, melainkan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan paradigma ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain yaitu: yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua, perubahan sistem politik dan ekonomi tuntunan masyarakat yang semakin kompleks, dan yang ketiga, globalisasi dan modernisasi kritik terhadap sistem pemerintahan yang dianggap kurang efektif. Adapun tujuan utama administrasi negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin pelayanan publik yang berkualitas, dan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta menjaga stabilitas sosial dan politik, mendorong pembangunan nasional. Paradigma pertama dalam administrasi negara adalah All Public Administration atau OPA atau administrasi publik klasik. Paradigma ini berkembang pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh konsep birokrasi modern yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta kepatuhan terhadap aturan. Adapun untuk ciri utama paradigma ini antara lain yaitu: yang pertama, sistem birokrasi yang hierarkis. Organisasi pemerintahan memiliki struktur yang bertingkat dari atas ke bawah. Dan yang kedua, pembagian kerja yang jelas. Setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap aturan pegawaian negeri. Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, pemerintahan sebagai pengendali utama. Masyarakat lebih bersifat sebagai objek kebijakan. Kelebihan paradigma ini adalah mampu menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam pemerintahan. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti: yang pertama, proses pengambilan keputusan yang lambat, dan yang kedua, kurang fleksibel dan menghadapi perubahan. Yang ketiga, pelayanan publik kurang responsif, cenderung menimbulkan birokrasi yang berbelit-belit. Seiring perkembangan zaman, muncul paradigma baru yaitu New Public Management atau NPM. Paradigma ini berkembang sekitar tahun 1980-an sebagai bentuk kritik terhadap birokrasi klasik yang dianggap tidak efisien. Paradigma ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Adapun ciri utama New Public Management adalah fokus pada hasil atau output. Kinerja pegawai diukur berdasarkan pencapaian target. Efisiensi dituntut mengelola sumber daya secara hemat. Kompetisi dalam pelayanan publik. Lembaga pemerintah didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui persaingan.
privasi, beberapa layanan publik dapat dikelola oleh sektor swasta. Manajemen berbasis kinerja, penilaian pegawai dilakukan berdasarkan prestasi kerja. Kelebihan paradigma ini adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan yang kedua, mendorong inovasi dan pelayanan publik. Dan yang ketiga, mempercepat proses administrasi. Namun kelemahannya yaitu terlalu berorientasi pada aspek ekonomi, kurang memperhatikan nilai keadilan sosial. Partisipasi masyarakat masih terbatas. Paradigma selanjutnya adalah New Public Service atau NPS yang berkembang sebagai kritik terhadap New Public Management. Dalam paradigma ini, pemerintah dipandang sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pengendali atau pengusaha. Paradigma ini menekankan nilai demokrasi, partisipasi publik, dan kepentingan bersama. Ciri utama New Public Service: pelayanan publik sebagai tujuan utama. Pemerintahan dalam mengutamakan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan harus terbuka dan bertanggung jawab. Nilai demokrasi, kebijakan harus mencerminkan aspirasi rakyat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan dilakukan secara bersama-sama. Paradigma ini dianggap lebih harmonis karena memanfaatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Administrasi negara di era modern. Di era modern saat ini, paradigma administrasi negara semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berbasis digital, meningkatkan transparansi melalui sistem online, mengurangi praktik korupsi, dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun contohnya adalah penerapan e-government, pelayanan online, serta reformasi birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma administrasi negara harus sesuai diri dengan perkembangan zaman. Pentingnya paradigma administrasi negara bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa administrasi publik, memahami paradigma administrasi negara sangat penting karena dasar dalam memahami sistem pemerintahan, membantu dalam menganalisis kebijakan publik, mempersiapkan diri menjadi aparatur negara profesional, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah birokrasi. Dengan memahami paradigma ini, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Oke, adapun untuk kesimpulannya dari materi yang saya jelaskan, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa paradigma administrasi negara itu merupakan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan. Paradigma ini terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Terdapat 3 paradigma utama, yaitu All Public Administration atau OPA, dan yang kedua New Public Management atau NPM, dan yang ketiga New Public Service atau NPS. Tujuan akhir administrasi negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma administrasi negara. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya administrasi publik dalam mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, dan demokrasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.